Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya bersama Ketua KPU Ketapang, Teddy Wahyudin. Nah, pergerakan menjelang pemilu pemilu dan macam-macamnya itu sudah makin bergerak saja sekarang. Bang Teddy, sekarang ini kan lagi pendaftaran PPK dan rencana penataan dapil ya. Nah, seperti apa perkembangan PPK yang kemarin? Kita sempat memberitakannya kemarin. Kita buka pendaftaran PPK itu tanggal 20 sampai tanggal 4 ya. Pengumumannya. Pendaftaran sampai tanggal 29. Nah, ini bergerak terus nih, kan masih ada waktu berapa hari, sekitar 4 hari ya. Jadi, nah, sekarang kondisi yang daftar sudah berapa ini? 293 orang. 293? Tersebar di 20 kecamatan. Jadi yang paling banyak sini Delta Pawan, 40 orang. Kemudian Susu Marapawan dan Tumong Titi masih sedikit nih, kalau kurang dari 10 orang tuh ditunda kegiatan tes tertulisnya. Oh gitu. Ya, jadi harus mencukupi minimal 10. Yang dicari berapa orang sih? Minimal 10 orang. Bukan, maksudnya yang akan diterima? Yang kita akan terima 5. 5 unsurnya? Dalam aturan yang ada minimal 10. 2 kali lipat ya? Karena kan 2 kali lipat 10 kan nanti mengambil 5 ya di wawancara. Jadi kalau misalkan yang 40 orang ini CAT dulu, melewati administrasi lolos dah, maka dipastikan itu teman-teman sekretariat kontrol siakbanya. Ketika siakba itu mereka sudah Jadi kecamatan mana saja nih yang masih kurang nih? Kecamatan Simpang 2 baru 7 orang, kemudian Air Upas 25, terus Multiti 8. Nah, kalau sampai tidak terpenuhi kuota ini, seperti apa jadinya nanti? Kita lihat juknis, tapi kalau yang juknis itu diundur sampai penuh. Sampai penuh kecamatan yang ini kita adakan. Oh, berarti gara-gara suatu kecamatan bisa menunda yang lain. Waduh. Keputusan soal ini. Tapi kan ini masih lama. Iya. Lama, kita support, dorong masyarakat, siapapun orang atau masyarakat yang berusia minimal 17 tahun sampai 18 tahun dan punya pengalaman kepemiluan. Integritasnya bagus. Usia maksimalnya 55. Oh, 55 tahun. Dan pendidikannya yang paling penting adalah bukan orang partai politik. Orang partai politik. Nah, itu mesti dibuktikan dengan apa itu kalau dia bukan orang partai politik? Ya, ada surat penyataannya. Oh, ada POM. Ada surat pernyataan yang diisinya ada 10 poin, 11 poin, yang di dalamnya adalah bukan anggota partai politik. Dan menyatakan bahwa bukan anggota partai politik. Nah, pengalaman pemilu sebelumnya orang partai politik banyak juga kah yang daftar? Nggak ada. Oh, enggak. mereka tahu juga ya. Kita punya namanya sistem informasi partai politik. Tapi partai politik maksudnya dia terdaftar sebagai anggota. Ya, anggota partai. Kalau dia simpatisan tidak boleh. Kalau simpatisan kan nggak ada terupload di itunya. Terupload KTA-nya di situ. Oh iya. Kalau misalkan masyarakat memastikan bahwa tidak terlibat partai politik atau tidak masuk partai politik, tinggal cek aja di link Sipol untuk mengecek KPU. Oh iya, karena data ada di situ ya. Jadi tidak bisa juga bermain-main dengan membohongi KPU. Ya, kalau misalkan itu kerusuhan muncul di Sipol, cepat beri tanggapan ke masyarakat, ke KPU beri tanggapan bahwa dirinya
bukan partai politik kan, supaya dia bikin surat pernyataan, dengan surat pernyataan, bukan mengundurkan diri ya. Kalau mengundurkan diri beda. Kalau mengundurkan diri artinya sudah menjadi partai, sudah menjadi anggota. Kalau surat pernyataan itu menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai. Tapi Bang Teddy yakin akan banyak masyarakat yang ini udah antusias banget ini. Udah banyak itu orang terlibat dirinya menjadi sebagian penyelenggara penyelenggara di kecamatan, bagian untuk membantu KPU dan penyelenggaraan pemiluan di kecamatan. Bang Teddy, ini soal pendaftaran partai yang baru, pendaftaran partai istilahnya ya, bukan hanya yang baru. Nah, kan cukup banyak, ada sekitar, kalau secara nasional itu ada sekitar 22 partai yang mendaftar di awal. Kemudian mendaftar di awal itu 22 yang partai parlemen PT itu parlemen Tirsot tuh Senayan itu kan dia sampai ke administrasi saja, administrasi maka tidak ada verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Kalau partai baru maupun lama yang tidak mempunyai kursi di parlemen maka maju atau diverifikasi faktual keanggotaan. Nah, ada 9 partai kemarin yang kita verifikasi faktual keanggotaan di luar putusan Bawaslu yang 5 partai. Kemudian yang 9 partai ini kan kita sudah verifikasi faktual, kemudian kita sudah masukkan ke sipol, dan memang ada beberapa partai lagi yang harus verifikasi faktual perbaikan yang jadwalnya adalah per hari ini tanggal 20 terakhir atau mulai sampai tanggal 7 Desember. Ada berapa partai yang mesti memperbaiki di sipol ini kan belum muncul nih partai mana yang KPU RI mengeluarkan samplingnya. Misalkan sampling harus diobati itu yang harus diperbaiki. Dan putusannya ini adalah semua di RI. Jadi KPU hanya diberi wewenang untuk memverifikasi faktual keanggotaan dan memverifikasi administrasi. Sampai di situ saja. Apakah MS-TMS-nya kita tentukan di SIPO yang menentukan keseluruhan rekapitulasi jumlahnya berapa, yang MS-nya itunya, yang TMS-nya berapa, masuk dalam akumulatif syarat parpol untuk masuk untuk ditetapkan menjadi syarat peserta pemilu di 14 Desember itu KPU RI. Tapi bocorannya seperti apa sih dari yang diverifikasi faktual? Kan masih diprotek. Masih diprotek di sipol. Nggak ada bocor-bocoran. Nggak, maksudnya begini, dari partai-partai baru itu, dari bukan pengamatan ya, dari verifikasi itu mereka memenuhi syarat kan? Ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak. Ada juga yang tidak. Ya, cuma nanti kan diumumkan. Iya, betul. Keputusan akhirnya di KPU RI. Tetapi kenyataannya memang kalau yang tidak memenuhi syarat, misalnya apa? Apakah tidak punya sekretariat? Apakah apa sih yang dinilai ke partai baru? Jumlah keanggotaannya kurang dari syarat minimal. Oh gitu. Kalau udah administrasi itu kan surat faktual keadministrasian, faktual kepengurusan itu sudah dilakukan. Kemudian faktual kepengurusan, faktual keanggotaan. Kalau kepengurusan ini rata-rata sih MS misalkan ya, ada jumlah pengurusnya ada. Dari ketua sampai ke bendahara ada. Kemudian ketua perempuannya ada, sekretariatnya ada, jumlah batas akhir sewanya ada, melebihi tanggal yang ditentukan. 2024 itu dianggap MS misalkan. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau diuji keanggotaannya itu syarat kita kan 575 orang. Ya. Minimal. Itu semua tersampling oleh KPRI. Sampling oleh KPRI, dan kita harus memfaktualnya. Kita hanya OMS, TMS, MS, TMS. Oh, berarti untuk keanggotaan ini belum disampling?
Udah. Oh, udah. Udah. Hmm. Ya, ini perbaikan. Nah, yang perbaikan ini nanti. Nah, perbaikan kemarin ada berapa partai yang harus melakukan perbaikan? Itu di RI juga. Oh, gitu. Belum diputuskan. Cuma kita kan input aja ke Sipol. Ini anggotanya hasilnya verifikasi faktual ke lapangan, input. Udah nanti KPU RI yang rekap, ke provinsi rekap, KPU RI rekap di akumulatif. Nanti RI yang memutuskan. Kita nggak bisa bocoran-bocoran ini. Harapan Bang Teddy kepada masyarakat untuk kesuksesan kerja-kerja KPU ini seperti apa? Ya, ini kan dalam tahapan-tahapan yang kalau kami ini sudah mulai padat merayap dalam posisi hari ini kita kerja tahapan terkait penerimaan badan ad hoc ya PPK. Badan PPK ini 100 orang jumlah keseluruhan ditambah lagi nanti 3 sekretariatnya, sekretaris, kemudian bendahara dan staf teknis. Nanti PPS itu kalikan sejumlah PPS yang ada sejumlah desa yang ada di Kabupaten Ketapang. Berapa? Oh iya. 262 desa. Kalikan misalkan 3 orang. Dijumlahkan lagi jumlah sekretariatnya 3 orang. Jadi jumlah keseluruhan itu 14 ribuan itu antara PPS aja. PPS nanti tambah lagi KPPS-nya. Untuk PPS-nya aja 3 orang 7.086 ya. Kalau nggak salah 786 ya dikalikan 3 orang. Nah maka desa dan kelurahan kita berapa? 262 ya. 262 kali 3 786 nah, kali 2 1.572 ditambah KPPS. KPPS itu nanti itu kita punya pelaporan awal dasar awal untuk pemetaan TPS 1.922 TPS. Nah, dikalikan 7 untuk kerja-kerja ini saja sudah menyita kerja, jadi sekitar 14.000 ditambah lagi KPPS, ditambah PPS, ditambah PPK, ditambah PPDP, ditambah keamanan, kurang lebih 18.000 ya, yang akan dikelola, yang mesti dikelola KPU, dikelola SDM-nya oleh KPU. Maka dari itu kami mengajak untuk salah satu menyukseskan pemilu berintegritas adil jurdil ini adalah semua intervensi dari masyarakat. Jadi masyarakat terpanggil jiwanya untuk mensukseskan pemilu ini dengan syarat menjadi bagian penyelenggara dari tingkat PPK sampai ke tingkat KPPS. Yang punya integritas tinggi, yang punya yang punya kejujuran, independensinya, silakan saja. Dan untuk yang finansial hari ini ya sudah dipikirkan oleh negara, tarifnya lebih naik. Ada peningkatan finansial ya. Jadi jangan takut juga. Jadi KPU sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri. KPU tidak bisa kerja di kecamatan sampai ke diselenggarakan oleh badan ad hoc. Silakan masyarakat menyiapkan diri. Untuk sekarang misalkan sekarang sampai tanggal 29 itu PPK-nya. Nanti di tanggal 18 itu PPS-nya. Desember. Desember. Karena semua kegiatan terus bergerak sekarang ini. Kegiatan bergerak dan masyarakat jangan khawatir. Kalau mereka kan terprotek ya dengan 2 periode. Aturan sekarang itu 2 periode dihapus. Jadi yang sudah lama-lama, yang berapa kali ikut kepemiluan tetap bisa ikut sepanjang umurnya atau usianya itu tidak lebih dari 55 tahun, 17 tahun dan lebih dari 55 tahun. Padahal yang 55 tahun juga masih segar sebenarnya. 55 tahun seperti lebih dari 55 tahun. Iya, 58. Tapi usianya usia 30 tahun kelihatannya.
Oke Bang Didi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sahabat Soal 10, nanti kita gali-gali lagi informasi tentang pemilu, karena ini memang menarik dan pemilu itu berkenaan dengan kita semua. Jadi kita tidak boleh abai terhadap kegiatan pemilu di Indonesia ini. Yasmin Umar untuk Soal 10.